Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya. Halo Sobat Bunda, ketemu lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Masih bersama Dr. Jacqueline Studiman PhD, beliau merupakan dokter ahli embriolog yang ada di Win Fertility Center RSIA Puri Bunda Denpasar. Nah, tempo hari kita udah cerita tentang simpan beku sel telur atau egg freezing nih dokter. Nah, sekarang kita pengen banyak tahu tentang embryo freezing. Nah, embryo freezing itu apa sih dok? Jadi sama dengan sel telur ya. Jadi bedanya adalah kalau embrio ini adalah di mana sudah ada cabang bayi. Jadi yang kita sebut zigot, di mana sel telur sudah dibuai oleh sperma. Nah, apabila ada kelebihan dari zigot ini, cabang bayi ini, kita bisa simpan beku dulu. Nanti pas kita perlukan kita bisa panaskan. Oke, itu prosesnya gimana tuh dok untuk embrio yang dibekukan? Jadi simpan beku embrio ini atau cabang bayi ini sama seperti simpan beku sel telur. Bedanya cuman kita kalau embrio ini kan kita sudah jadi ya cabang bayinya. Beda dengan sel telur yang belum dibuai oleh sperma. Jadi zigotnya itu atau cabang bayi ini akan di freezing, disimpan beku di suhu minus 196 derajat di tank liquid nitrogen. Dan ketika kita perlukan, kita bisa panaskan lagi embrio ini, kemudian ditransfer ke rahim ibunya. Oke dok. Nah, untuk yang freezing ini sendiri pasti kan menentukan dengan berapa sih jumlah embrio yang didapatkan gitu ya dok ya. Idealnya untuk jumlah embrio yang ditransfer itu berapa dok? Jadi jumlah embrio yang ditransfer ini tentu saja tergantung pada hari berapa ditransfer. Jadi pada umumnya kita di sini transfer pada fresh transfer itu hari ketiga. Jadi kita masukkan kalau ibu-ibunya di bawah usia 30 tahun kita masukkan biasanya 2 embrio saja, 2 cabang bayi. Kalau di atas 30 tahun itu biasanya kita masukkan 3. Ini beda apabila kita masukkannya pada stadium blastosis hari kelima. Kita masukkan 1 atau 2 blastosis saja. Jadi kalau misalnya dapat embrionya 6 gitu nih dok, idealnya kan misalnya tadi 2 nih untuk usia tertentu, berarti sisanya bisa di freezing gitu dok ya? Betul, jadi kita tidak mungkin transfernya itu misalnya lebih dari 5, karena nanti ternyata 5 jadi bayi, nah ibunya kan susah ya. Risiko juga ya dok ya? Risiko sekali, jadi bayinya bisa prematur, ibunya juga bisa perdarahan dan sebagainya. Karena itu sisanya ini, jadi ibu-ibu jangan takut ya, nanti dibuang, tidak ya. Jadi kalau memang bagus kualitasnya, bisa kita simpan beku dulu sebagai cadangan nantinya apabila ibunya mau hamil lagi gitu. Berarti manfaat dari freezing embrio ini sendiri seperti apa tuh dok? Jadi manfaat pertamanya apabila pada fresh cycle ya itu ibunya tidak hamil. Nah ini kan bisa sebagai cadangan. Nah yang kedua juga apabila ibunya hamil ternyata di fresh cycle, kemudian 2 atau 3 tahun lagi ibunya mau punya baby lagi. Nah ini bisa kita panaskan lagi embrio yang dicadangkan di tank kita itu, kemudian kita panaskan dan kita transfer lagi untuk bayi keduanya. Jadi prosesnya jadi lebih singkat ya dok. Betul sekali, jadi ibu-ibunya nggak perlu disuntik lagi, tinggal ditransfer saja embrionya ke rahim ibunya. Oke, menarik. Nah dokter punya cerita menarik nggak nih dok dari pasien-pasien yang sudah pernah menjalani freezing embrio gitu, ada yang menarik diceritakan dari pasien gitu dokter? Ya, jadi freezing embrio ini yang menarik tentu saja adalah ketika ibunya itu mempunyai, jadi kita kan tentu saja kita fertilisasi, kita buahi sel telur dengan sperma itu pada waktu yang bersamaan. Semuanya akan menjadi cabang bayi atau zigot itu. Nah, kemudian kita transfer 2 atau 3. Nah, kemudian yang lainnya kita simpan beku. Nah, beberapa kasus tentu saja bayi pertamanya nanti sudah usia 2 atau 3 tahun, kemudian dia punya adik. Sebenarnya adiknya itu terbuahi pada saat yang sama dengan kakaknya, tapi usia biologisnya berbeda. Karena menunggu ya dok Karena ya? Karena menunggu, betul. Iya, wah menarik banget nih dokter ya. Dan gak kerasa kita udah banyak nih topik yang dibahas nih dokter. Nah untuk Sobat Bunda, jangan lupa tetap klik subscribe dan share video ini. Dan jangan lupa juga nih pantengin terus informasi dari Puri Bunda melalui Instagram kami di @puribundahospital, @puribundatabanan, @puribundasingaraja, dan @ivf.bali. Sampai ketemu lagi di Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya sehangat keluarga. Ngobras, ngobrol bareng spesialisnya.